أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ورفع شأن العلماء على من دونهم فلا يستوون. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء. جل ربي وتنزه عن الأين والكيف والشكل والصورة والحد والجهة والمكان، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي أرشدنا جميعًا إلى طريق الخير والهدى والنور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم الناس الخير وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat hidup, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kemudahan dalam melakukan berbagai macam aktivitas, dan terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan yang Allah karuniakan kepada diri kita semua. Salawat dan salam mari senantiasa kita lafalkan sesering mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini kelak di hari akhir kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam majlis Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga para jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga dengan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya.
Iman dan takwa inilah yang kelak menjadi bekal kita saat kita mengakhiri usia kita di dunia ini dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadapannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir-akhir ini alhamdulillah terlihat begitu banyak aktivitas pendidikan di negeri kita. Kita sendiri belajar, anggota keluarga kita juga belajar. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan kita dalam hidup ini. Tentunya ilmu yang kita pelajari jangan hanya sebatas ilmu-ilmu duniawi untuk menjadi sarana agar kita hidup baik di dunia saja. Ada ilmu yang lain yang lebih utama dan perlu kita utamakan dan tidak boleh kita lupakan, yaitu ilmu agama Islam. Karena dengan ilmu mengenai ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam inilah Allah menuntun kita untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan aturan-aturannya agar kita selamat dan bahagia dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang yang menuntut ilmu memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kalian yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang kalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa dirinya adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain dirinya. Demikian pula para malaikat bersaksi dan juga orang-orang yang berilmu bersaksi dengan menegakkan keadilan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Imran ayat 18 tadi Allah menyebutkan kedudukan orang-orang yang berilmu yang disebut setelah asmanya dan juga setelah nama malaikat-malaikat. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang mau menuntut ilmu, dan tentunya termasuk ilmu-ilmu agama. Dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ayat ini menunjukkan betapa ilmu itu membedakan kadar, kualitas dan tingkatan di antara manusia. Manusia-manusia yang memiliki ilmu lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia di sisi Allah, bahkan di hadapan manusia juga dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita tuntut, apa saja ilmu tersebut, ilmu umum dan juga ilmu agama, tentunya harus menjadikan diri kita supaya lebih takut, lebih bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya tahu betul mana yang benar dan mana yang salah, dan mengkondisikan dirinya untuk taat pada hal-hal yang benar dan menjauhi hal-hal yang salah. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meliputi apa yang kalian kerjakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang tingginya kedudukan ilmu ini juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Al-ulama'u warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir." Para ilmuwan, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar atau dirham. Mereka hanya mewarisi ilmu. Maka barang siapa bisa menuntut ilmu, dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya manfaat ilmu, maka orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa orang yang berilmu dan berusaha untuk memperluas, memperdalam ilmunya, terutama tentang ilmu agama Islam, maka itu lebih baik daripada hamba Allah yang hanya rajin beribadah tanpa berusaha untuk terus menambah ilmu agamanya. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Sungguhnya keutamaan orang yang alim di atas orang yang abid itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berwasiat kepada para sahabatnya untuk terus menuntut ilmu. Antara lain apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin ay minan nawafil." Wahai Abu Dzar, pagi-pagi jika engkau berangkat untuk menuntut atau mempelajari satu bab ilmu, maka hal itu lebih baik bagi dirimu daripada engkau melakukan salat 1000 rakaat, yaitu salat-salat sunnah. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma 'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din." Tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu yang lebih mulia daripada aktivitas mempelajari agama. Kemudian dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah hadis yang populer di tengah-tengah umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquhi." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi kebaikan, maka Allah menjadikannya paham tentang agama Islam. Sesungguhnya ilmu itu hanya didapat dengan belajar, dan pemahaman terhadap agama Islam pun hanya bisa didapat dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu agama Islam. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innal ishtighala bi talabil ilmi afdalu ma tunfaqu fihi nafaisul awqat." Sesungguhnya menyibukkan diri untuk menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang terbaik dalam memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa atau waktu-waktu yang berharga. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 manfaat ilmu bila kita rajin dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Yang pertama, dengan mempelajari ilmu agama, maka kita bisa menjaga diri kita, menjaga dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dan dalam kesempitan dalam hidup ini, dan juga di hidup akhirat kelak. Dan ilmu ini tidak hanya menjaga orang yang memiliki ilmu tersebut, tapi ilmu itu juga bisa menjaga orang lainnya. Kemudian manfaat yang kedua dari mempelajari ilmu agama adalah bahwa dengan tekun dan rajin untuk terus memperdalam ilmu agama, maka seluruh ibadah kita, seluruh akidah kita, seluruh akhlak kita akan terbimbing untuk menjadi lebih benar dan lebih baik. Kemudian yang ketiga, bahwa ilmu ini menjaga supaya ibadah-ibadah kita ini benar dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi orang yang rajin beribadah tanpa ilmu, sehingga ketika kelak dia menyadari bahwa ternyata ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manfaat dari ilmu ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Wala faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abid." Dan betul-betul orang yang berilmu, orang yang mengetahui betul agama Islam itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Artinya dengan ilmu ini kita menjaga supaya diri kita dan mungkin orang lain yang kita sampaikan ilmu itu kepadanya akan terjaga dari segala macam godaan dan cara-cara syaitan untuk menjerumuskan diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tingginya kedudukan ilmu dalam Islam ini, maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sering-sering memanjatkan doa supaya bisa mendapatkan ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakan wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkan ilmu kepadaku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna jami'an tilawatal Qur'an innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى سائر النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة